Baik, sahabat jaringan telusur, ketemu lagi dengan kita di acara Telusur Solusi. Istimewanya kita sudah mengundang dan berkenan hadir, yaitu Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi, Bapak Ahmad Yani, dan juga didampingi oleh arsiparis dan pustakawan. Baik, tidak berlambatan, kita ingin mendengarkan berkaitan dengan arsip dan juga perpustakaan daerah Kota Bekasi. Perkembangannya di Kota Bekasi seperti apa, Pak Kadis? Kita ingin tahu juga di dinas Bapak arsip yang seperti apa yang dikelola, dan juga perpustakaan saat ini, perpustakaan Kota Bekasi itu ada di mana? Selamat sore, dari semuanya yang saya hormati, dan saya hormatkan Bapak Menkom, juga teman-teman kami di perpustakaan dan arsiparis. Ini adalah pakar-pakar di bidangnya. Kami untuk memberikan satu jawaban yang membuat orang yang belum paham, belum mengerti, barangkali bisa komunikasi dengan baik. Sementara kami di perpustakaan Kota Bekasi, arsiparis di Kota Bekasi, saat ini sedang menjalankan program yang kami lakukan, dan alhamdulillah ya, terutama di perpustakaan kami itu pengunjung-pengunjungnya bisa cukup banyak ya, karena kami sering berkoar-koar untuk memberikan satu solusi. Barangkali ada kesulitan untuk mencari buku-buku yang bagus ya, hanya barangkali ada perlu tempat yang strategi gitu ya. Untuk sementara ini memang kami belum punya tempat yang kami harapkan gitu, karena sedikit terutama untuk masalah parkir mobilnya, sehingga mereka mau hadir itu karena bawa kendaraan tidak bisa sempurna mungkin ya kendaraan. Tapi insya Allah ke depan, karena kami sudah mengajukan ya ke pemerintah Kota Bekasi, ke Pak Wali saat itu, dan mudah-mudahan ada solusinya, minimal sampai Desember ini ada satu jawaban gitu ya, karena tempatnya yang cukup sangat strategi, nanti di tempat yang insya Allah akan dilakukan. Saat ini memang di perpustakaan itu ada kurang lebih sekitar 20.000 judul buku ya, cukup banyak, dan sekarang ini ada digitalnya ya gitu ya. Jadi kalau memang tidak sempat pemirsa datang ke perpustakaan, kami juga bisa mengakses digital ini. Nanti bisa komunikasi dengan perpustakaan sendiri atau dengan kami, ada adminnya ya, sehingga nanti untuk lebih jauh mengetahui tentang hal itu, kami membawa teman-teman yang memberikan pengetahuan tentang hal itu. Dan juga masalah arsiparis, boleh dibantu dengan teman kami untuk bersama-sama memberikan pengetahuan tentang arsiparis. Baik, Pak Kadis. Nah, nanti dijelaskan dari arsiparis ya. Terima kasih, mohon izin Pak Kadis. Pak, izin memperkenalkan diri, nama saya Esti Herawati. Saya arsiparis remaja pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bekasi. Sebelum penjelasan mengenai kegiatan dan program kita, mungkin saya akan menjelaskan dulu apa sih definisi arsip ya Pak ya. Jadi arsip sendiri menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan adalah rekaman kegiatan yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, perusahaan, ormas, orpol, masyarakat, yang dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat dan diterima tadi oleh pencipta arsip tadi yang disebutkan lembaga negara, pemerintah daerah, ormas, orpol, perusahaan, dan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengelolaan arsip itu terdiri dari
adalah ada arsip dinamis, ada arsip statis. Nah, kalau arsip dinamis sendiri itu pengertiannya adalah arsip yang digunakan secara langsung oleh pencipta arsip dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Jadi arsip itu tidak disimpan selamanya, kecuali arsip yang punya nilai guna sejarah. Nah, kalau arsip yang punya nilai guna sejarah itu memang harus disimpan selamanya. Nah, pengelolaan arsip kan tadi ada dua, yang pertama terhadap arsip dinamis, yang kedua adalah terhadap arsip statis. Arsip statis itu apa sih? Arsip statis itu adalah arsip yang punya nilai guna sejarah, telah habis masa retensinya, keterangannya permanen karena harus disimpan selamanya, artinya keterangannya permanen, dan telah diverifikasi oleh lembaga kearsipan. Untuk lembaga kearsipan sendiri, untuk di tingkat pusat kita mengenal adanya Arsip Republik Indonesia. Nanti untuk di tingkat daerah kita mengenal adalah Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah. Jadi intinya kalau arsip dinamis itu disimpan oleh masing-masing pencipta arsip. Nah, lembaga kearsipan kewajibannya untuk menyimpan arsip yang punya nilai guna sejarah. Pasti contoh arsip yang punya nilai guna sejarah adalah contohnya adalah kebijakan strategis. Terus ada nilai guna itu ada tiga. Yang pertama ada nilai guna evidensial, pembuktian. Jadi bukti berdirinya organisasi, kebijakannya, terus hasil evaluasinya, terus pengelolaan keuangannya. Jadi yang punya nilai guna sejarah. Nah, yang kedua adalah yang punya nilai guna evidensial. Evidensial itu adalah nilai guna pembuktian informasional. Informasional punya nilai pembuktian. Contohnya adalah misalnya pernah ada bencana banjir atau kejadian tertentu yang termasuk pandemi kemarin. Ya, COVID itu termasuk salah satu arsip yang punya nilai guna sejarah. Dan yang ketiga nilai guna intrinsik. Nilai guna intrinsik itu nilai guna yang terkandung karena materi daripada arsip itu sendiri. Nah, untuk pengelolaan arsip dinamis ini kita lembaga kearsipan kegiatannya adalah melakukan pembinaan terhadap seluruh pencipta arsip. Nah, untuk inovasinya kebetulan kami sedang menerapkan aplikasi dalam pengelolaan aplikasi yang namanya Sri Kandi. Sekarang aplikasi untuk pengelolaan Sri Kandi hanya aplikasi Kota Bekasi saja atau secara keseluruhan? Secara nasional, Pak. Kebetulan aplikasi umum untuk mengelola arsip dinamis kerjasama antara Menteri Pendaya-Gunaan Aparatur Negara, Kementerian Kemenpan RB, Kominfo dengan Antri. Jadi itu aplikasi itu untuk mengelola arsip dinamis yang di dalamnya ada penciptaan. Penciptaan itu kan prosesnya surat dibuat dan diterima, penggunaan, pemeliharaan, kemudian penyusutan. Nah, untuk aplikasi yang statusnya ada juga aplikasi namanya Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. Mungkin itu dari kearsipan. Nah, selanjutnya kita ingin mendengar juga dari pustakawan. Nah, kan kita tahu saat ini sudah ada ya Pak ya, gedung perpustakaan Kota Bekasi, tetapi menurut tadi kita menangkap bahwa belum memenuhi syarat ya, dan harapannya bisa ada tempat yang strategis ya Pak ya. Nah, kalau saat ini ada di mana Bu? Supaya juga mungkin yang ingin melihat, mengunjungi, bahkan mungkin bisa mendaftar ya untuk menjadi anggota, bisa ya? Oke, silakan. Baik, mohon izin Pak Kadis. Perkenalkan saya Feti, saya pustakawan muda dari Dinas Arsip dan Perpustakaan. Untuk perpustakaan Kota Bekasi, posisi berada di Jalan Rawan Tembaga nomor 3, posisinya samping kantor Telkom yang depan kali. Ini memang tidak jauh dari Telkom. Memang posisinya memang kurang strategis, tapi dengan segala keterbatasan, walaupun dengan keterbatasan yang ada, kami tetap berusaha memberikan yang terbaik ya Pak ya. Jadi karena tugas kami Dinas Arsip dan Perpustakaan adalah bagaimana meningkatkan minat baca masyarakat, kami terus berupaya dengan cara penyediaan koleksi secara merata ke berbagai ke masyarakat. Jadi ada beberapa layanan seperti layanan pinjam pakai buku atau singkatannya Pipaku. Itu langsung? Iya, jadi ada ya seperti ada permintaan dari masyarakat, dari RT atau dari sekretariat RW minta buku ke kami, ya kami berikan bukunya. Tapi masih sistemnya sistem pinjam pakai. Kenapa sistem pinjam pakai? Supaya kami ada rolling lagi. Jadi bukunya tidak bosan begitu saja. Begitu.
Lalu ada inovasi lain adalah perpustakaan keliling. Kami ya pakai mobil, sejauh ini baru mobil. Kami mendatangi sekolah-sekolah yang memang karena armadanya sedikit dan SDM-nya juga terbatas. Jadi satu tahun tuh satu sekolah, satu kali di satu sekolahan gitu. Kalau mungkin kalau SDM-nya lebih banyak, satu sekolahan bisa beberapa kali kita berkunjung gitu. Ini sementara ini satu tahun satu kali. Iya, dan itu juga belum tentu tahun depan bisa datang lagi karena jumlah sekolahnya sudah banyak. Oh, jadi kemungkinan akses mobilnya Iya. batasnya. Ya karena bentuk mobil kami yang Hilux agak besar kan ya Pak. Nah, terus dalam mengakses untuk memudahkan masyarakat mengakses buku, kita juga menyediakan perpustakaan digital yang dapat Bapak Ibu download di Play Store. Iya, di Play Store Bapak cari Perpusda Kota Bekasi. Gitu. Nanti di situ Bapak download dan tahun ini kami ada penambahan 232 judul buku dengan masing-masing 3 lembar. Gitu. Jadi setiap tahun Kategori apa aja? kategorinya semua kategori ada. Iya, ada agama, ada umum, ada sport. Jadi sahabat jaringan telusur berkaitan dengan arsip tadi sudah dijelaskan dan juga dengan perpustakaan. Berarti mahasiswa bisa mengakses juga tadi ya. Pak Kadis. Jadi itu bentuk-bentuk teknis yang sudah dijalankan ya, dan itu inovasi ya. Nah, berkaitan dengan literasi daripada kebutuhan yang karena ini kan berkaitan dengan digital ya, era digital. Saya kira langkah-langkah selain itu kedepannya ada langkah-langkah apa yang ingin dilakukan? Baik, terima kasih. Untuk solusinya adalah pertama kami harus memberikan semacam bukan pengumuman tapi pemberitahuan kepada masyarakat luas khususnya di Kota Bekasi, bahkan yang selama ini malah yang datang kadang-kadang di luar Kota Bekasi gitu ya. Itu yang mungkin yang belum tenar gitu ya Kota Bekasi untuk memperkenalkan perpustakaan di Kota Bekasi ini. Padahal kalau kita lihat dari macam-macam buku yang sudah ada itu cukup luar biasa. Apalagi kemarin itu ada tambahan sekitar berapa tuh 230 berapa? Iya, untuk digital dan 400 untuk tercetak. Itu sebenarnya sangat sungguh luar biasa. Ini sebenarnya kesempatan baik untuk masyarakat Kota Bekasi ya tentang perpustakaan khususnya ya, di mana kalau mereka belum punya buku sebenarnya bisa hadir, bisa datang. Dan itu juga sebenarnya kami sudah menyampaikan kepada camat lurah untuk memberitahu bahwa di Kota Bekasi itu ada perpustakaan yang lumayan bagus gitu ya, bukunya dan alat-alat untuk mereka cara mendapatkan informasi karena ada digitalnya ya. Saya katakan kalau memang tidak sempat karena situasi misalkan karena jauh dan tidak punya akses untuk datang ke sini karena mungkin tidak ada kendaraan pribadi atau tidak bisa hadir, tinggal dengan digital itu betul. Itu sebenarnya saya bagaimana memberikan kesempatan untuk masyarakat di Kota Bekasi supaya semua masyarakat bisa menikmati dengan perpustakaan yang kami sediakan di Kota Bekasi gitu Pak. Terima kasih Pak. Izin menambahkan, jadi walaupun dengan teknologi sudah semakin tinggi, kami tetap melakukan pembudayaan kegemaran membaca di masyarakat. Karena khususnya untuk anak-anak usia ini ya Pak ya. Jadi kami tetap menekankan kepada ibu-ibunya untuk melakukan membacakan kembali ke anak-anaknya gitu, karena kalau menanamkan minat baca tidak dari sejak ini kedepannya akan lebih sulit seperti itu. Nah, kami juga dalam rangka
mengikuti perkembangan ini, kami ada program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ya, jadi transformasi berbasis inklusi sosial itu adalah kita tidak lagi, perpustakaan itu tidak hanya sekedar gudang buku, bukan hanya tempat pinjam pakai buku saja, tapi kita ada kegiatan, berbagai kegiatan seperti praktek untuk membuat aksesoris dos, terus juga ada pelatihan untuk ibu-ibu untuk membacakan kembali ke anak-anaknya, terus juga membuat rangkaian yang kantaran seperti itu. Kita juga membuat pelatihan-pelatihan seperti itu. Itulah transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi kita terbuka, ya kita terbuka untuk gedung saja dan perangkatan ya. Iya, tapi kita membuat aktivitas-aktivitas yang akan menambah kemampuan masyarakat saat setelah datang ke perpus. Kemampuannya juga bertambah seperti itu. Terus juga selain itu kita juga ada dalam pembudayaan ketebalan baca, kita ada lomba-lomba seperti lomba storytelling, bercerita seperti untuk anak-anak SD, SMP. Terus ada pemilihan duta literasi juga seperti itu, Pak. Mungkin untuk di arsip mungkin kami dari Dinas Arsip dan Perpustakaan mengajak pencipta arsip yang tadi untuk menyerahkan arsip statis, karena arsip statis ini adalah arsip yang akan digunakan oleh generasi penerus anak cucu kita untuk sebagai sumber ilmu pengetahuan dan informasi bagaimana ke depannya cara mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan dengan belajar dari masa lalu. Ada pepatah bahwa adalah arsip itu adalah memori. Ibaratnya kita kehilangan arsip itu seperti orang amnesia. Jadi kalau amnesia kan nggak ada ingatan ya, gimana kita bisa mengambil langkah kalau kita tidak punya ingatan memori tentang kejadian yang terjadi pada masa yang lampau. Jadi Ibu bilang kan tadi pencipta arsip itu siapa yang dimaksud? Pencipta arsip sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 43 adalah tadi lembaga negara, pemerintah daerah, perusahaan, ormas, orpol, masyarakat, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi sebenarnya lembaga kearsipan menyimpan arsip tersebut, jadi bukan hanya dari perangkat daerah. Apabila ada pencipta arsip masyarakat, misalnya ada tokoh pahlawan atau apa yang ingin menyerahkan arsipnya ke Dinas Arsip, kami menerima arsip tersebut karena arsip tersebut punya nilai sejarah. Mungkin seperti itu. Baik, sahabat Jalan Terusur, kita sudah mendapat informasi cukup ya. Dan terakhir mungkin ada himbauan dari atau pesan dan juga apa yang ingin disampaikan dari Bapak Kepala Dinas untuk menjadi manfaat buat pemirsa sahabat Jaringan Terusur. Terima kasih terutama kepada Terusur ya, semoga maju terus ya dan bermanfaat untuk masyarakat Kota Bekasi. Yang pertama adalah kami menyarankan atau mengimbau dan memberikan keleluasaan bagi putra-putri khususnya Kota Bekasi, datanglah ke perpustakaan di Kota Bekasi, bagi peminat yang kalau di kampung itu namanya kutu buku karena senang baca gitu ya. Minat bacanya yang sangat tinggi sekali. Kami sangat menunggu sekali. Kalau tidak punya waktu karena kesibukan atau karena satu hal lain, kami juga memberikan solusi untuk itu dengan digital. Yang kedua, masalah arsip ini sangat berguna bagi masyarakat. Kalau memang benar masyarakat tahu arti penting yang sebenarnya untuk menyimpan dokumen untuk masa depan yang akan datang. Karena arsip di Kota Bekasi ini memang saya ingin memberikan jalan terbaiknya, yaitu menyimpan dengan serapi mungkin. Bila satu saat mungkin kita sudah pada di mana gitu ya, tapi ada arsip yang memang kalau diperlukan hadir atau ada di situ. Nah itu yang saya tekankan kepada masyarakat Kota Bekasi, dan mudah-mudahan dengan ilmu yang ada, ilmu yang mumpuni di kami untuk memberikan solusi bagaimana
masyarakat Kota Bekasi bukan hanya paham lagi tapi bisa memanfaatkan tempat ini dengan sebaik mungkin, karena ini masyarakat yang punya. Jadi kami mempersilahkan kepada masyarakat untuk hadir dan datang bila sangat diperlukan di tempat kami. Itu saja barangkali. Ya, buku masih menjadi referensi ya. Oh iya, masih. Baik ya. Betul. Baik, terima kasih. Itu yang kami sampaikan. Kalau ada kekurangan saya mohon dibuka pintu maaf dan mudah-mudahan telusur maju terus. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kadis dan juga Sip Haris dan juga pustakawan. Kita akan membahas tema-tema yang tidak kalah menarik dan semoga informasi dari kami bermanfaat.